Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita sama-sama kembali diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih punya Tuhan yang berfirman dan tidak pernah gagal. Saudara, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutku, demikian firman Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Dengan kata lain, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi yang digenapi hanyalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita apa yang baik itu selalu berasal daripada Tuhan. Itu yang selalu akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Melalui program Bible and Coffee ini, kembali saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kami, karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sadar hidup kami milik kepunyaan Tuhan, yang melalui firman-Mu kami dibentuk, melalui firman-Mu kami dididik, melalui firman-Mu kami diajarkan untuk tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya hamba berdoa, baik hamba di tempat ini maupun umat Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Berbicara atas setiap kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada dua sudut pandang yang bisa kita pilih gitu. Karena biar bagaimanapun pilihan selalu ada di depan kita. Ketika sesuatu terjadi, kita bisa melihat dan menilai pada saat kejadian itu terjadi, atau kita bisa melihat segala sesuatu dengan cara beriman. Kita percaya, contoh, kita dikecewakan, kita dihianati, kita dirugikan, kita bisa saja sakit hati pada saat ini. Kenapa? Karena kita lihat keadaan yang terjadi saat ini. Kita dirugikan, kita dihianati, kita disakiti, kita dikecewakan. Tetapi kalau kita mau melihat dengan iman, kita melihat bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, kita akan lihat jauh ke depan. Oh, ternyata ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Hal ini pernah terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam peristiwa di mana Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, nanti kita akan lihat lagi di ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Lanjut di ayat yang ke-12, perhatikan. "Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku," kata Tuhan Yesus, "ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Saudara lihat, ada keadaan, kejadian, lalu ada dua respon, baik dari respon dari murid-murid maupun respon dari Tuhan Yesus. Respon dari murid-murid melihat saat itu kejadian itu sebuah pemborosan. Buat apa pemborosan? Lebih baik kita kumpulkan, kita kasih ke orang miskin uangnya, daripada buat beli minyak wangi terus dibuang begitu saja. Tetapi Yesus tidak melihat keadaan itu pada saat itu saja terjadi. Yesus melihat jauh ke depan. Apa itu jauh ke depan? Yesus bilang di ayat yang ke-12 tadi, bahwa perempuan ini sedang mempersiapkan untuk penguburanku, iya kan? Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Yesus melihat bukan hanya pada saat kejadian itu terjadi, tetapi melihat dari sudut pandang jauh ke depan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang jauh ke depan, tidak hanya diperlukan melihat pada saat mata kejadian saat itu, saudaraku, tetapi beriman, percaya bahwa segala sesuatu yang hari ini terjadi di hidupku, segala sesuatu yang terjadi saat ini di depanku, itu juga Tuhan izinkan untuk mendatangkan sesuatu di depan nanti, kebaikan buat hidupku. Itu diperlukan iman.
Tetapi murid-murid kan bilang itu pemborosan. Karena pada saat itu on the spot kejadian ada minyak wangi yang ditumpahkan, dituangkan kepada Yesus dan itu merupakan sebuah pemborosan. Tetapi menurut Yesus, lihat jauh ke depan, ini merupakan sebuah persiapan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki dua sikap. Yang pertama, sikap kita kecewa ketika lihat keadaan sesuatu yang mungkin itu merugikan hidup kita. Mungkin itu membuat kita tidak nyaman sebagai manusia, ya kan, dihianati, dikecewakan, dirugikan, dibohongi, gitu kan, difitnah dan segala macam. Tetapi kalau kita mau melihat keadaan itu sebagai sebuah pembentukan karakter kita di kedepannya hari kita semakin baik, tentu kita nggak akan gampang bersungut-sungut. Makanya hari ini saya mau mengajak setiap kita melihat segala sesuatu itu, belajar melihat jauh ke depan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta itu kan Tuhan Yesus, dia tahu akan hari depan seperti apa. Kalau kita kan nggak tahu, makanya diperlukan iman. Kita lihat sama-sama Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20. Perhatikan Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara dikasih dalam Tuhan, Ishak memandang jauh ke depan, melihat jauh ke depan dan memberkati. Tidak hanya kejadian pada saat itu, tetapi memandang jauh ke depan. Bagaimana caranya? Dengan iman. Karena iman maka Ishak melakukan langkah seperti ini. Karena Ishak bisa melihat jauh ke depan. Melalui apa? Melalui iman. Itu sebabnya perlu untuk kita beriman dengan setiap keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Karena tidak selamanya ketika kita mengiring Tuhan semua keadaan terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, saudaraku. Gak bisa, iya kan? Ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita difitnah, ada kalanya kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya hal-hal seperti itu yang tidak menguntungkan buat hidup kita, kita alami dalam kita mengiring Tuhan. Makanya salah satu caranya untuk kita tetap bisa bersyukur dengan keadaan yang tidak baik adalah memandang jauh ke depan, melihat jauh ke depan. Caranya bagaimana? Iman. Dengan iman. Makanya dalam Roma 8 ayat 28, wah kita tahu bersama ya ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Belum datang, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Memakai setiap situasi, memakai setiap keadaan. Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati. Tetapi ketika kita belajar untuk melihat setiap situasi, melihat setiap keadaan jauh ke depan, maka kita percaya kita bisa bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak hanya fokus kepada saat ini, pada saat masalah ini terjadi, tetapi kita melihat melampaui masalah, melebihi dari apa yang ada di masalah kita. Karena kita tahu di balik setiap masalah, di dalam setiap pergumulan selalu ada berkat-berkat Tuhan di baliknya. Karena itu belajar untuk bisa melihat keadaan, situasi, kejadian apapun jauh melebihi dari apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin ini sesuatu yang tidak baik menurut daging kami. Tapi kami belajar untuk beriman, kami belajar untuk percaya dalam segala sesuatu. Kami mau melihat jauh ke depan. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Sehingga apapun yang kami terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami mau tetap terus percaya bahwa Allah ada dalam setiap pergumulan kami. Allah ada dalam setiap masalah dan situasi keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada.
mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri iman yang teguh untuk kami bisa melihat jauh ke depan. Bukan hanya fokus kepada keadaan saat ini, tapi kami belajar untuk melihat jauh ke depan. Di balik setiap keadaan yang terjadi saat ini, kami percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia, itu akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka terjadi. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit mendengarkan firman Tuhan dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.